Bab 31. Istri kontrak Sang CEO. Sudah 1 bulan berlalu sejak pernikahan Randi dan Delia, namun selama itu juga Randi belum mau menunjukkan batang hidungnya kembali. Lelaki itu begitu terpuruk, dan menghabiskan hari-harinya di ruangan apartemen dengan ditemani minuman-minuman beralkohol. Wajah tampannya kini tidak terawat dan mulai ditumbuhi jambang. Tubuhnya yang dulu nampak gagah dan atletis kini mulai terlihat kurus. Dan Delia, wanita itu kini tinggal di kediaman keluarga Prayoga. 3 hari tepatnya setelah acara resepsi, Nyonya Herlina datang menjemput Delia di rumah kontrakannya. Nyonya Herlina ingin memberikan kehidupan yang layak untuk menantunya itu. Biar bagaimanapun Delia sudah menjadi salah satu anggota keluarga dan sekarang sedang mengandung anak dari putranya. Nyonya Herlina masuk ke dalam kamar milik putranya. Wanita itu menghampiri Delia yang sedang duduk di atas sofa sendiri. Memang, sejak tinggal di sana, Delia tidak bisa lagi bergerak dengan bebas. Setiap geraknya selalu terawasi. Untuk sekedar bersenang-senang dengan Pak Anton saja sangat susah. Del, besok Mama anterin kamu periksa ke dokter kandungan ya. Kamu belum pernah periksa lagi kan? Tanya Nyonya Herlina. Nggak usah Ma, aku pergi sendiri saja, sekalian mau ketemu sama teman, tolak Delia. Teman siapa Del? Teman perempuan atau laki-laki? Tanya Nyonya Herlina. Sebaiknya kamu jangan berteman dengan lawan jenis, biar Randi tidak semakin benci sama kamu. Mama cuma kasihan sama anak dalam kandungan kamu, anak itu tidak berdosa dan tidak tahu apa-apa, biarkan anak itu merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Coba kamu belajar seperti Arumi, hati yang sedang membara sekalipun bisa dia lembutkan. Delia memutar bola matanya malas, dia menghembuskan nafas kasar dan menoleh ke arah mama mertuanya. Gak usah sebut-sebut nama Arumi deh, Ma. Kalau bukan gara-gara Arumi dan suaminya, Delia dan Randi pasti sudah hidup bahagia. Randi tidak akan sampai marah-marah dan pergi. Nyonya Herlina langsung menyangkal ucapan menantunya. Apa yang terjadi bukanlah salah Arumi, dia. Cukup Ma. Cukup. Berisik tahu sebut-sebut nama Arumi terus. Arumi terus. Buru-buru Delia bangun, menarik paksa tangan mama mertuanya sampai ke pintu. Didorongnya tubuh wanita itu keluar lalu ditutup kembali pintunya dengan rapat. Dasar mertua nyebelin. Bukannya sayang menantu sendiri malah muji-muji si Arumi. Sudah 1 minggu lebih ayah sakit, tapi kenapa kalian baru memberitahuku sekarang? Arumi melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar orang tuanya. Dia duduk di tepian ranjang menghadap ke arah ayahnya yang sedang berbaring lemah. Setelah mendapatkan telepon dari Sinta tadi, buru-buru Arumi langsung pamit pada kakek Abian untuk pergi menjenguk ayahnya itu. Tak sendiri, Arumi datang ke sana dengan diantar oleh supir pribadi kakek Abian. Kamu jangan nyalahin Mama ya Rum. Mama juga sudah berusaha bawa papa kamu ini berobat. Tapi emang sakit papa kamu ini belum mau sembuh, terus Mama harus gimana lagi, hah? Gertak Sinta tak terima disalahkan atas sakit yang diderita suaminya. Rumi tidak menyalahkan. Tapi setidaknya Mama bisa memberitahu jauh-jauh hari, jangan kondisi papa sudah begini baru kasih kabar. Oh, jadi salah saya. Gitu. Sudah. Kalian jangan ribut terus. Samuel memegangi dadanya, bibirnya pucat dan sedikit bergetar. Rum, kamu datang sama siapa? Tanyanya pada sang putri.
Rumi datang diantar supir ya. Suami Rumi sudah berangkat ke kantor jadi tidak bisa ikut ke sini. Saking khawatir dan buru-burunya, Arumi bahkan sampai lupa belum memberitahu Bara jika dia pulang ke rumah orang tuanya untuk menjenguk ayahnya. Yah, kita ke dokter lagi ya. Rumi khawatir kondisi ayah semakin memburuk, ajak Arumi. Sinta yang sedari tadi berdiri menatap sinis sembari melipatkan tangan di dada. Samuel menggeleng, "Nggak usah Rum, ayah sudah mendingan kok. Ini juga obat periksa kemarin masih belum habis." Arumi tak memaksa, dia mengulas senyum di wajahnya sudah tak sekhawatir tadi. "Ya sudah, kalau begitu Rumi bikinin bubur dulu buat ayah ya. Nanti abis makan bubur, ayah minum obatnya dan istirahat. Jika perlu Rumi akan menginap di sini untuk menjaga ayah sampai ayah sembuh." Samuel menggeleng tak setuju, "Jangan Rum, kasihan suami kamu kalau ditinggal sendirian." "Gak sendirian kok ya, di rumah kan ada anggota keluarga yang lain. Jadi suami Rumi tidak mungkin merasa kesepian kalau Rumi tinggal semalam doang." Arumi bergegas bangun dan berjalan menuju ke arah dapur, Sinta mengikuti di belakang. "Rum," panggil Sinta saat Arumi sampai di pintu dapur, gadis itu berhenti dan berbalik. "Ada apa, Ma?" tanya Arumi, suaranya sudah tak seberat tadi. Dia sudah jauh lebih tenang setelah melihat sendiri kondisi ayahnya. "Kakak kamu pengen nikah Rum?" ucap Sinta dengan ragu-ragu. "Ya udah nikah aja, terus masalahnya apa?" tanya Arumi. "Masalahnya pacar kakak kamu itu, Rum." Jari-jari Sinta saling meremas, dia sampai menggigit bibir bawahnya. Kegelisahan jelas terlihat di wajah wanita berusia 49 tahun itu. Matanya kian menunduk sampai tidak berani menatap mata putri sambungnya itu. "Pacar kakak kamu kan cuma seorang tukang ojek online, jadi mereka tidak punya cukup uang buat menyewa gedung mewah. Suami kamu bisa bantu kan?" ujarnya, dengan ragu kembali mengangkat wajahnya dan menatap Arumi. Dia menaruh harapan yang begitu besar pada Arumi, berharap gadis itu mau membantu mewujudkan pernikahan impian bagi putri kandungnya, Sofia. Arumi menyunggingkan senyum miring, dia menghela nafas panjang sambil satu tangannya mengusap-usap lengannya sendiri. Rupanya sifat mama tirinya itu sama sekali tidak berubah, masih saja ingin menjadikannya sebagai ladang pencari uang. "Ma, maaf tapi kalau soal ini Rumi tidak bis. Kakak kamu hamil Rum." Bab 32. "Tapi sih ya terserah kamu ya Rum, pokoknya ayah kamu jangan sampai tahu, bisa-bisa nanti sakitnya gak sembuh-sembuh kalau dia tahu hal ini." Sinta melipatkan kedua tangannya di dada, tatapannya kembali sinis. Arumi tersenyum tipis, berusaha untuk bersikap tenang meskipun hatinya sudah sangat dongkol. "Mama ngancem Rumi." Sinta hanya diam, dia begitu enggan menatap wajah putri sambungnya. "Kasih tahu aja ayah, Rumi gak masalah kok. Malah bagus kalau ayah tahu, biar mereka berdua bisa secepatnya dinikahkan." Sedikit pun, Arumi tidak takut dengan ancaman Sinta. Sudah cukup dulu ibunya yang menjadi korban keegoisan Sinta, tapi tidak dengan dirinya. "Rum!" teriak aja Ma, biar ayah dengar sekalian. Masih dengan tenangnya Arumi menjawab, membuat Sinta semakin geram. "Apa perlu Rumi bantu ngomong ke ayah? Biar ayah tahu sekalian kalau Kak Sofia hamil dengan pacarnya yang bekerja sebagai tukang ojek online itu." Sinta menurunkan kedua tangannya dari dada, nafasnya bergerumu hebat, "Dasar anak tidak tahu terima kasih. Sudah capek-capek saya membantu membesarkan kamu, begini balasan kamu, hah?"
Dan saya tidak meminta Anda untuk membantu membesarkan saya. Anda sendiri yang datang dengan sukarela, datang sebagai pelakor dalam rumah tangga kedua orang tua saya. Meninggalkan Sinta yang masih berdiri mematung dengan kedua tangan mengepal, Arumi masuk ke dalam dapur dan mengambil panci, meletakkannya di atas kompor. Sejenak, dia terdiam untuk mengatur nafasnya yang tidak beraturan. Setelah mulai sedikit tenang, Arumi mulai membuatkan bubur untuk ayahnya dan mencoba melupakan obrolannya dengan Sinta tadi. Sinta yang juga sangat kesal memilih pergi meninggalkan pintu dapur dan berjalan menuju ke teras depan rumah. Wanita itu menghembuskan nafasnya berat. Si Sofia emang botoh. Bukannya nyari laki-laki kaya malah bun. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Di dalam kamarnya, Bara tengah berdiri sambil mondar-mandir di depan ranjang. Satu tangannya dia letakkan di pinggang, sementara tangan satunya lagi sibuk mengacak-acak rambutnya sendiri. Sesekali netranya menatap ke arah ponselnya yang tergeletak di atas nakas. Sore tadi, Arumi memang sudah menelponnya dan meminta izin untuk menginap di rumah orang tuanya. Hatinya begitu gelisah, dia yang sudah biasa tidur berdua dengan istri kontraknya, malam ini harus kembali dibuat tidur sendirian. Tangannya sudah sangat gamam ingin menelpon istrinya itu dan menanyakan apa yang sedang istrinya itu lakukan di sana. Merasa cukup frustasi sampai membuatnya merasa haus, Bara keluar dari dalam kamar untuk mengambil minum di dapur. Dengan membawa segelas air putih dia berjalan melewati ruang tengah dan melihat kakek dan tantenya yang masih duduk-duduk santai sambil menonton televisi. Belum tidur Bar? Apa? Gak bisa tidur gara-gara gak ada yang ngelonin nih, goda Shirley. Wanita itu menutupi senyumnya dengan punggung tangan. Bara menghela nafas panjang, tatapannya tertuju pada wajah sang kakek yang duduk di samping tantenya. Kek, harusnya tadi kakek larang Arumi buat pergi dulu, biar Bara yang nganterin Arumi pulang ke rumahnya. Kenapa jadi kakek yang disalahkan? Bela Tuan Abian. Kalau ayah Arumi sampai kenapa-kenapa bagaimana? Kalau kamu tidak mau jauh-jauh dari istri kamu ya tinggal kamu susul saja ke sana, begitu saja kok repot. Benar juga, aku ini kan suaminya, jadi kenapa tidak aku susul saja dia ke sana sekalian melakukan pendekatan dengan mertua. Bara terdiam mematung, mungkin karena saking gelisahnya dia sampai tidak kepikiran untuk menyusul Arumi sejak tadi. Ya sudah, Bara akan menyusul Arumi ke sana. Sekalian mau jengukin ayah mertua. Tuan Abian dan Shirley tersenyum saling memandang. Tidak ingin menunggu lama lagi karena dia sudah sangat rindu pada istrinya itu, Bara langsung kembali ke kamar dan mengganti pakaiannya. Sebelum pergi, Bara kembali berpamitan pada kakek dan tante Shirley. Malam yang belum terlalu larut dan jalanan yang tidak begitu padat membuat Bara bisa melaju kencang mobilnya. Tak lupa dia mampir ke toko buah dan toko kue dulu yang masih buka untuk membeli buah tangan untuk dibawa ke rumah orang tua Arumi. Mendengar suara mobil terparkir di halaman rumahnya, Sinta yang sedang berada di dalam kamar bersama suaminya dan Arumi pun segera keluar untuk melihat. Kebetulan Arumi memang belum tidur dan sedang memijit kaki ayahnya setelah membantunya meminumkan obat. Setelah mengintip dari balik tirai, Sinta langsung membuka lebar pintu rumahnya begitu melihat ternyata Bara yang turun dari dalam mobil. Sebuah senyuman lebar langsung dia berikan untuk menyambut menantu kesayangan. Menantu, sapanya begitu melihat Bara datang menghampirinya dengan membawa dua tenteng kresek di tangannya. Selamat malam, Mama. Maaf saya baru bisa datang kemari, ucap Bara dengan canggung.
Sebelumnya dia memang belum pernah berbasa-basi seperti ini dengan datang ke rumah seorang wanita. Dengan keluarga Monica saja dia belum pernah melakukannya. Sinta mengibaskan satu tangannya sembari tersenyum lebar. Oh, tidak apa-apa. Kebetulan sekali menantu datang, jadi nanti kita bisa ngobrol-ngobrol banyak. Ada hal serius yang ingin Mama bicarakan. Kening Bara mengernyit, hal serius apa yang ingin dibicarakan, Ma? Ceritakan saja, mungkin saya bisa bantu. Sinta terkekeh, sangat bisa membantu malah. Jadi begini, Mama mau Mal. Arumi berjalan melewati Sinta dan menatap ke arah Bara. Sinta yang melihat kehadiran Arumi langsung memasang muka masam. Mas, kamu ngapain di sini? Tanya Arumi. Kok ngapain sih Rum? Ya mau nengokin ayah kamulah. Ayah kamu kan ayahku juga sekarang, iya kan Ma? Bara menoleh ke arah Sinta dan tersenyum penuh arti. Oh iya bener. Kamu ini gimana sih Rum? Dia ini kan suami kamu, kok malah ditanya ngapain kesini? Bela Sinta pada menantunya. Sinta mengambil alih tentengan di tangan Bara dan membawanya masuk, meninggalkan Arumi berdua dengan Bara di teras rumah. Harusnya kamu tidak perlu repot-repot datang Mas, besok juga aku pulang kok. Tenang saja, aku tidak akan kabur dari perjanjian kita. Bara menghela nafas panjang, tidak merepotkan sama sekali Rum. Mas datang ke sini karena Mas tidak bisa tidur tanpa kamu di samping Mas. Arumi tertawa mendengarnya, ya ampun Mas, ini lagi gak ada orang, jadi gak usah akting. Ya udah yuk masuk. Bara meraih lengan Arumi sebelum gadis itu sempat berbalik. Dia mendekatkan tubuhnya dan menatap dalam-dalam pemilik netra indah itu, seolah ingin membawa si pemilik mata ikut terhipnotis hanya dengan tatapannya. Sementara jantungnya di dalam sana mulai terpompa dengan kencang, wajahnya terlihat begitu serius. Ini bukan sekedar akting Rum. Bara menjeda kalimatnya dan semakin menatap dalam mata Arumi. Mas mau bilang kalau Mas. Bilang apa Mas? Suaranya terdengar pelan, nyaris berbisik. Sejak tadi matanya dibuat tidak bisa berpaling dari mata suaminya, hembusan nafas lelaki itu bahkan begitu terasa menyapu kulit wajahnya. Sebisa mungkin Bara mencoba menutupi kegugupannya. Rum, Mas Jin. Rum, ajak suami kamu masuk. Jangan di luar kelamaan, nanti masuk angin. Terdengar suara Sinta memanggil dari dalam rumah. Arumi segera menurunkan pandangannya dan menjauhkan sedikit tubuhnya dari Bara. Iya Ma. Balas Arumi setengah berteriak. Ayo Mas kita masuk, ajak Arumi pada Bara. Sedikit kecewa, Bara membiarkan Arumi masuk lebih dulu ke dalam rumah. Bara berkacak pinggang, kedua matanya terpejam, wajahnya mendongak dan hembusan nafasnya terdengar berat. Berhubung ayah Arumi sudah tertidur, Arumi langsung mengajak Bara masuk ke dalam kamarnya. Kamar berukuran 3 kali 3 meter itu hanya memiliki sebuah ranjang dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Di pojok kanan ada lemari pakaian dan di sampingnya ada meja rias yang biasa digunakan Arumi untuk berdandan. Sofa pun bahkan tidak ada. Mas. Tapi ranjangnya sempit, ucap Arumi dengan ragu-ragu, menatap Bara yang berdiri di sampingnya. Bara mengulas senyum nakal dan mengedipkan sebelah matanya, bukannya emang enak yang empit-sompit ya Rum.